Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Hari ini aku ditemenin Babang Ganteng nih, Babang Ganteng. Kita mau kemana, Babang? Kita mau ngantar Papap sama Mami ke Setikes Muhammadiyah. Kebetulan Papap kan dari kemarin, Pap ya? Udah seminggu nih diundang untuk datang ke Setikes Muhammadiyah Ciamis ya untuk menjadi narasumber di sana. Jadi acaranya nanti habis asar jam 4-an. Jadi aku sama Babang nih mau nganter Papap sama Mami. Kebetulan itu langsung 3 universitas Pap ya disatuin ya. Dari Unjani, terus dari mana Pap? Dari Untas. Muhammadiyah Tasik. Ya. Dan dari mana? Muhammadiyah Ciamis. Muhammadiyah Ciamis. Oh iya. Dan kebetulan tempatnya itu di Setikes Muhammadiyah Pap ya. Iya. Ya udah pokoknya ikutin terus vlog aku ya sama Babang nih. Nanti kalau udah sampai kita ini lagi tuh Baba. Halo Mami udah di depan nih. Kita berempat, Mami, Papi sama aku dan Babang. Sini lihat dulu nih Babang. Ketawanya. Ya udah ikutin terus ya. Nah, kita udah sampai di Setikes Muhammadiyah. Babang. Udah persiapan cuman belum ada kita yang duluan ini mah datanya. Kita sampai. Salim sama teteh. Salim. Si Bungsu. Sini. Sudah. Itu Mas Ebden ya si. Sulang. Assalamualaikum. Oh, ini sudah masuk ruangan. Ya. Bang duduk sini Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin nama saya Dadang Heriadi. Asal saya dari Turki, turunan kidul, pantai selatan, orang kampung Pak. Mungkin kalau saya bukan siapa-siapa, gak bisa apa-apa. Cuman saya banyak belajar sekarang terhadap saudara-saudara kita yang ada di Yayasan Mentari Hati. Saya khusus menangani ODGJ yang terlantar. Ya, termasuk saya sering hunting kalau bahasa kami di sana, razia sendiri, ada juga dari kepolisian, Pol PP, dinas sosial, itu bahkan dari masyarakat yang meresahkan itu nggak tahu siapa keluarganya, orang mana, dan kami di sana tidak menerima titipan dari keluarga. Saya khusus orang-orang yang terlantar, Pak. Nah, di sana mungkin saya bukan ahlinya, bukan pakarnya. Justru sekarang bapak-bapak yang tadi, ibu yang jadi narasumber itu justru ahlinya, pakarnya mungkin. Cuman kalau saya nggak ada apa-apa gitu. Cuman saya ini udah takdir dari Allah, cuman ada panggilan hati, panggilan jiwa Pak, untuk peduli sama saudara-saudara kita yang terlantar ini, ODG yang terlantar ini. Ya, kalau masalah takdir kan sulit juga Pak untuk menghindar gitu. Kalau ngambil masalah dari sejarah awal, saya emang ya gitulah Pak. Kalau menurut apa ya, ini kalau kata teman-teman mah saya ini orang bodoh katanya Pak. Saya udah kerja dulu Pak. Saya di PLN, Prokitling Jabar. Saya suka bangun-bangun sutet, gardu indu. Kalau melihat finansial, emang disitulah Pak. Cuman udah takdir, udah nggak bisa diapa-apain, mungkin harus seperti ini. Tapi alhamdulillah, saya merasa bermanfaat untuk orang lain, merasa berguna untuk orang lain. Alhamdulillah di situ bukan saya bukan ahlinya sebetulnya, tapi mereka itu awalnya dari jalan,
dikucilkan orang, ditakutin orang, dijijiin orang. Sementara mereka udah masuk ke yayasan, mereka itu dianggap keluarga kita dengan sentuhan, kasih sayang, banyak berkomunikasi. Jadi saya di yayasan itu banyak eksperimen. Jadi semacam sekarang ada musik juga awalnya kita dari musik box yang kecil. Jadi kelihatan kepancingnya enggak terlalu, Pak. Jadi pertengahan rada lumayan gitu, Pak. Ya mereka awalnya goyang kakinya dulu, goyang tangan. Ya sesudahnya mereka udah mulai mendekati ke sehat, mereka gerak, Pak, semua. Itu eksperimen saya banyak sekarang, dari mulai apapun dicoba sama saya. Jadi saya banyak pembelajaran, banyak hikmah semenjak saya ngurus saudara-saudara kita seperti ini gitu, Pak. Memang kalau melihat masalah ahli itu, saya bukan dari sekolahannya, bukan dari jurusannya gitu, Pak. Soalnya saya dulu kuliah juga dari pertanian, kerja di PLN. Jadi nggak nyambung sama sekali untuk ngurus saudara-saudara kita atau untuk peduli sama saudara-saudara kita ODGJ yang terlantar ini, Pak, Ibu gitu. Jadi cuma itu aja sih saya. Jadi mereka itu awalnya dari jalan yang dikucilkan orang, ditakutin orang, dijijik orang, mereka datang ke yayasan itu dengan sentuhan, kasih sayang. Kita banyak berkomunikasi, banyak bercengkrama, banyak sendaguro, banyak canda tawa, itu Pak yang sering diinikan sama saya di sana. Bahkan saya kalau ada teman-teman dari universitas, dari teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar SMA datang ke sana, saya merasa bersyukur gitu. Kenapa? Jadi saudara-saudara kita yang ada di yayasan itu, jadi nanti muncul kepercayaan diri mereka itu. Jadi mereka merasa percaya diri, oh saya ini benar-benar diakui sama masyarakat luar gitu, Pak. Makanya saya selalu berharap teman-teman mahasiswa, teman-teman sekolah SMA maupun apapun gitu datang ke sana untuk silaturahmi. Jadi sering komunikasi dengan mereka. Makanya itu terapi menurut saya. Jadi mereka untuk mendatangkan atau memunculkan rasa kepercayaan diri mereka. Itu, Pak. Makanya saya ada musiknya, adanya, apalagi nanti saya juga minta doanya kepada semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman di luar sana. Saya pengen secepatnya punya memperluas lahan supaya saudara-saudara kita yang ada di Yayasan Mentari Hati itu bisa nanti untuk aktivitas atau untuk dibimbing, dibina ke sebuah keahlian gitu, Pak. Makanya saya nanti pengen punya kambing, sapi, ayam, bercocok tanam. Nanti mudah-mudahan dari proses ini mempercepat atau penyembuhan mereka. Dan mereka kalau udah sehat bertemu dengan keluarga, mereka udah punya keahlian. Bahkan kalau yayasan kami di sini udah makmur, mudah-mudahan nanti kita bisa memfasilitasi mereka ya kandang hewannya dan hewannya itu, Pak. Kalau udah sehat. Jadi kalau sekarang kami di sana cuma mengembalikan, mempertemukan dengan keluarga dengan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Mohon dengan sangat orang ini jangan dikucilkan. Ajaklah bekerja. Mau bersihin rumput di halaman, mau apapun. Yang penting mereka itu jangan dikucilkan supaya mereka itu tidak kembali lagi. Gitu. Ingatannya itu supaya tetap stabil supaya jangan sampai kembali. Jadi saya di yayasan itu banyak bener pembelajaran saya. Jadi sering eksperimen, dicoba begini, coba ini. Tapi kami di sana benar-benar tidak pakai obat. Dengan pendekatan, dengan kasih sayang saya yang lebih ditonjolkan itu. Makanya saya nanti ke depannya pengen punya lahan, memperluas lahan itu untuk kegiatan aktivitas mereka gitu, supaya mereka itu tidak bengong, tidak jenuh. Jadi mereka dibimbing untuk punya keahlian itu kayaknya gitu menurut pikiran saya. Kalau dibawa semacam itu, mereka itu sepertinya cepat untuk penyembuhan gitu. Itu, Pak. Makanya kalau seumpamanya ini boleh bapak-bapak bertanya sama saya. Kalau saya istilahnya ibarat gong, Pak.
dipukul baru bunyi. Makanya bapak-bapak, ibu silahkan nanya sama saya, nanti saya jawab Pak. Boleh Pak. Kalau saya berpidato semacam ini kayaknya kaku juga, keki Pak. Makanya saya pengen bapak ibu boleh bertanya dan nanti saya jawab supaya teman-teman yang sebagai anggota seminar ini nanti tahu oh gini. Jadi saya nggak bisa untuk menjelaskan semuanya, cuma terapi kami mungkin di sana sementara ini mereka itu dengan sentuhan kasih sayang, banyak berkomunikasi, dikasih musik, dikasih isi aktivitas semacam kamu belajar nyapu ya, kamu belajar ngepel ya, kamu belajar bersih-bersih inilah. Dari mulai mereka bangun pagi itu bangun langsung belajar mandi, belajar nyuci pakaian sendiri, nanti habis itu keluar, nanti mereka disuruh ayo kamu bersihin nih halaman, rumput-rumput atau sampah apapun ambil bersihin. Nah nanti mereka di ini lagi untuk kebersihan lantainya, kebersihan ininya, itunya, dan kamu harus mencintai alam juga. Kamu di tempat ini harus ada banyak-banyak tanaman, banyak-banyak bunga-bunga apa. Makanya saya di sana benar-benar banyak bunga-bunga gitu Pak. Makanya sekarang kebetulan ada teman-teman dari komunitas apa tuh yang gambar-gambar mural itu, sekarang yayasan kami di sana lagi digambarin di warna-warni Pak. Makanya menurut prediksi saya nih kalau warna itu kayaknya terapi juga untuk mereka. Jadi melihat warna jangan cuma putih gitu kan. Jadi ada warna hijau, merah, kayak pelangi, warna-warni. Jadi menurut mereka kayaknya nyaman, enak gitu. Jadi ke otaknya juga kayaknya nyaman gitu. Makanya saya selalu banyak eksperimen Pak. Kebetulan sekarang teman-teman dari komunitas seni lukis sekarang udah mulai di sana udah digambar-gambar, udah mereka juga kelihatannya nyaman gitu Pak. Bahkan di kamar-kamar mereka sekarang lagi di warna-warni gitu Pak sama saya. Jadi nggak polos cuma putih doang gitu Pak. Jadi sekarang udah dikasih gambar-gambar warna-warni macam-macam gitu. Berwarna lah kamarnya sekarang Pak. Alhamdulillah sekarang ada teman-teman komunitas ada berapa 8 orang sekarang yang menggambar di sana. Mudah-mudahan dari acara menggambar ini, acara berwarna-warni ini, saudara-saudara kita bisa pulih dari itu, Pak. Itu. Boleh Pak bertanya, Pak? Boleh, Pak. Kalau saya harus ditakol kata orang Sunda, Pak, baru disada gitu, Pak. Boleh, Pak? Kalau itu prosesnya berapa lama? Misalkan itu kan pasien lagi jalan, Pak. Itu berapa lama seperti bisa beraktivitas atau bisa ada respon? Kalau masalah itu sulit juga saya menjawab, Pak. Soalnya kalau yang punya sehat dan sembuh itu tetap Allah Subhanahu wa taala ya, Pak ya. Tapi kelihatannya kalau kebanyakannya ya umumnya ya, Pak ya, 1 bulan 3 bulan udah mulai bisa interaksi, Pak. Ada juga sih yang 2 minggu 3 minggu udah bisa berinteraksi, udah bisa nyambung alamat, nama semua. Makanya sekarang mereka saudara-saudara kita yang ada di Yayasan Mentari Hati sekarang punya KTP Pak semua. Kenapa? Masuk kakaknya ke saya Pak semua. Makanya kakak punya kakak saya berpuluh-puluh lembar Pak. Mereka yang 204 itu masuk kakaknya ke saya semua, dan namanya juga saya yang namain sebagian. Soalnya mereka kan gak ngasih nama Pak. Itu. Dan sekarang menurut aturan pemerintah itu kan birokrasinya benar-benar harus ada BPJS, KIS, ada KK, KTP Pak. Makanya mereka sebetulnya saya pernah ngomong ke pemerintah masalah kok kenapa dipersulit, ini kan orang terlantar, kenapa harus ada ini kan nanti ngambil kakaknya, ngambil keluarganya dari mana saya nggak tahu kan. Makanya udah alhamdulillah sekarang kami Yayasan Mentari Hati udah kerjasama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dukcapil Pak. Alhamdulillah saudara-saudara kita yang ada di Yayasan Mentari Hati sekarang punya KTP, KK, KIS, BPJS Pak. Alhamdulillah berkat kerjasama dengan pemerintah. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemerintah. Sekarang udah mulai ada kepedulian kepada saudara-saudara kita yang ada di Yayasan Mentari Hati. Itu Pak. Nah, kalau masalah kesembuhan masih nggak bisa saya jawab Pak. Kalau itu mah Allah yang punya. Ya, mangga Pak. Ada pasien kami tidak tahu yang diambil dari jalanan itu Pak. Dia kadang-kadang mungkin menderita penyakit yang kadang-kadang tidak
apakah itu nanti ada petugas kesehatan yang sudah kerjasama datang ke yayasan atau bagaimana? Nah. Kemudian bila misalkan nggak menemukan misalkan ternyata pas dirawat berapa lama gitu, lama biasanya, misalkan nggak tahu Meninggal. Banyak, Pak. Bagaimana, Pak? Banyak, Pak. Antisipasi apa? Nah, gini, Pak. Jadi antisipasi, alhamdulillah sekarang pemerintah udah mulai memperhatikan kami di sana, dan sekarang alhamdulillah dari puskesmas setempat udah jadi jemput bola, Pak, datang ke yayasan. Kalau dulu saya paling telepon, Pak, atau datang, mohon dengan sangat untuk datang ke yayasan kami untuk meriksa yang kondisi badannya, fisiknya lagi kesakit gitu, Pak. Tolong itu kalau dulu. Kalau sekarang alhamdulillah dari pihak pemerintah, dinas kesehatan, dan sekarang ditangani sama puskesmas setempat di sana, Pak, datang ke sana. Apalagi kemarin kita kan udah punya KIS dan BPJS, KTP. Saudara-saudara kita kemarin 35 orang dibawa ke rumah sakit jiwa Dr. Majruki Mahdi, Pak. Alhamdulillah, ya 3 minggu kemarin udah pada pulang ke yayasan. Alhamdulillah kelihatan udah mulai stabil, Pak, dan mudah-mudahan nanti dari dinas kesehatan lebih kontinu lagi, lebih ini lagi datang ke Yayasan Mentari Hati untuk membantu kami di sana, Pak. Itu, Pak. Alhamdulillah. Terus tadi pertanyaan Bapak apa lagi tadi? Yang meninggal itu banyak, Pak. Jadi gini, banyak yang tabrak lari, Pak. Diantarkan sama polisi, ya mungkin dia dibawa dulu ke rumah sakit. Cuma kalau yang belah atau yang patah, yang apa, mungkin yang luka cuma ditotol pakai betadine, plester, udah diantarkan ke saya. Makanya saya selalu bilang, Pak, tolong dong untuk dirawat dulu di rumah sakit supaya fisiknya lebih ini lagi, nanti masalah kejiwaannya baru kami yang atasin gitu, Pak. Makanya tapi mereka nggak mau tahu. Udah di sini. Makanya saya selalu lapor kalau ada yang meninggal ke kantor polisi, Pak, ke Polres, ke Polsek. Kata dari Polsek, udah kubur aja lah. Nah ini saya pengen dilihat, Pak, di sana kan takutnya ada penganiayaan dari kami atau ini, itu saya jalan. Udah, saya percaya sama Akang, udah kubur aja, Kang. Selalu gitu, Pak. Ada juga yang meninggal, Pak, dari 2007 saya sampai sekarang udah banyak, Pak. Soalnya kami di sana bukan ahlinya untuk memprediksi ini sakit apa atau gimana, makanya mungkin mereka kan tadinya makan di tempat sampah yang nggak bersih, Pak. Yang nggak bersih, kadang-kadang kan saya juga mulai terpanggil jiwa dan hati itu waktu melihat saudara kita yang makan di tempat sampah, Pak. Yang dimakan itu sisa-sisa nasi dan daging ikan campur belatung, Pak. Itu dari situ mulai ada panggilan hati, panggilan jiwa untuk peduli sama ODGJ yang terlantar ini, Pak. Itu awalnya saya, Pak. Makanya kebanyakan saudara-saudara kita yang datang baru diambil dari jalan ke yayasan, kebanyakannya pasti punya penyakit, Pak. Kenapa? Makannya kan nggak bersih, Pak. Kita aja yang makan bersih tetap berpenyakit, apalagi ini. Kenapa mereka suka kayak nggak ada yang sakit gitu? Cuma mereka tidak tempat mengadu, Pak. Kalau udah ke yayasan mereka, Pak, saya sakit perut, Pak, saya sakit kepala, Pak. Ada tempat untuk ngadu. Ada yang memperhatikan. Jadi waktu di jalan itu tidak ada tempat mengadu mereka, Pak. Jadi kelihatannya nggak sakit, padahal dia sakit, Pak. Itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya peserta seminar ini, Pak. Bagaimana sih, Pak, definisinya pengobatan? Kan memang kita ketika kita dagang dalam sampai suatu ini, ya karena banyak fenomena di masyarakat itu, orang-orang itu ketika menjaga dirinya dan akhirnya gagal itu sering mengalami gangguan mental. Dari Bapak seperti apa? Untuk supaya membangkitkan mental kita ketika kita gagal dalam mencapai suatu impian. Nah, itu mungkin saya jawab ya. Ya, itu yang penting kita ini sekarang kan nggak bersyukur bagaimana ya. Kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Yayasan Mentari Hati, kita udah dikasih otak normal. Udah bisa sekolah, udah bisa kuliah, walaupun masih dibiayain orang tua, kita benar-benar harus bersyukur, harus nerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Relawan yang ada di Yayasan Mentari Hati, jadi tidak ada pokoknya kita benar-benar harus jalankan seperti ini gitu. Jadi di sana
tidak ada ketua, tidak ada anggota, tidak apa. Saya di sana bareng-bareng semuanya. Dari mulai masak, ngurus saudara-saudara kita, semua bareng-bareng semua. Jadi tidak ada aturan ini bagian ini, bagian ini, bagian ini. Tapi kita bareng-bareng dan menjalankannya seperti itu. Ya dengan kasih sayang, dengan banyak berkomunikasi, dari mulai kebersihan mereka, dari mulai kukunya, rambutnya, apanya, itu semua bareng-bareng, sama-sama seperti itu. Itu, Pak. Dan tadi apa? Kasus bertengkar. Alhamdulillah kalau di yayasan kami di sana, nggak tahu mereka awalnya di jalan itu agresif, galak, sering ngelempar orang, ngelempar kendaraan apa, tapi kalau udah dapet sama kita, udah dibawa ke Yayasan Mentari Hati, mereka tenang-tenang, nurut. Apalagi kalau malam-malam berisik, saya kayak dehem aja gitu, mereka udah diem gitu. Alhamdulillah dengan teman-temannya saya selalu mendidik mereka itu harus tolong menolong sama temen, harus solidaritas yang bagus, harus bisa berbagi. Itu kan makanya saya diterapkan itu semacam itu sama mereka, harus benar-benar bekerja sama gitu. Alhamdulillah di yayasan kami di sana tidak ada yang bertengkar ya. Kalau itu bahkan mereka kalau kata orang Sunda mah saling siaran, saling pencetan gitu. Kadang-kadang mereka nyanda-nyanda gitu, gimana yang diterapkan sama kita gitu, Pak. Itu makanya kita selalu menerapkan sama mereka itu untuk bekerja sama dan untuk saling menyayangi gitu, Pak. Bahkan kamu harus jangan pelit, kamu harus berbagi sama teman-teman gitu. Makanya kalau ada makanan, apalagi sekarang tuh Pok Enak ya, kalau ada yang ngasih uang, dia belanja makanan, gorengan apa, dia selalu berbagi, dibagikan. Ada juga sih yang pelit, tapi saya selalu tegur, kamu jangan pelit, kamu harus berbagi, kamu harus ini. Nanti kalau kamu sehat pulang itu tetap harus seperti itu. Itu saya selalu mendidik mereka. Saya selalu mengajarkan sama mereka. Jadi mereka kategori sehat di Yayasan Mentari Hati, nomor ke-1 udah bisa mandi sendiri, udah bisa ngurus diri sendiri, udah bisa nyuci pakaian sendiri. Terus kalau dikasih kerjaan, kasih tugas, besoknya itu nggak usah disuruh lagi, udah punya rasa tanggung jawab sendiri. Terus kalau ditanya alamat, nama, kakak, adik, ibu, bapak, saya tanya itu terus, Pak. Nah itu kategori sehat di Yayasan Mentari Hati. Kebetulan sekarang teman-teman dari Yayasan Mentari Hati, alumni yang dari Yayasan Mentari Hati udah banyak juga yang bekerja, Pak. Bahkan kalau orang Garut itu sekarang namanya si Dede, dia itu keluaran dari ITB, Pak. Ketemu sama saya ada di daerah Pakidulan di kampung saya, Pak, di pantai selatan. Dia alhamdulillah dibawa ke yayasan selama 8 bulan dia sehat, sekarang udah punya perusahaan sendiri, Pak. Dia punya anak buah sekarang 18 orang. Cuma kalau ada teman-teman dari media untuk meliput mereka, dia nggak mau, Pak. Bapak mau malu-maluin saya, Pak, katanya gini. Pemohon dengan sangat saya jangan dipublikasikan. Saya kan punya masa depan. Saya mau nikah, mau ini, mau itu. Nanti pacar saya atau nanti saya ini mantan ODGJ gitu, dia kan nggak mau. Itu, Pak, banyak yang pulang ke Bantul, pulang kemana dia udah bekerja. Bahkan yang ada di pabrik penggilingan tapas itu, Pak, ada juga yang di pabrik sumpit, pabrik kecap di Bogor, pabrik kayu apa gitu, sekarang udah banyak yang bekerja. Alhamdulillah, Pak, banyak. Bahkan kami yang paling jauh itu pernah mengantarkan ke Kupang NTT, Pak. Kupang, Manado, daerah Bola Mongondo, terus ke Makassar yang baru-baru ini, Pak. Kalau sekarang yang ada di Yayasan Mentari kemarin di Dukcapil, dia itu mungkin udah pernah rekam EKTP, Pak. Terdeteksi, Pak, dia. Alamatnya semuanya dari Gorontalo, Pak. Jadi pengalaman mereka kok kenapa ada di Pulau Jawa gitu. Jadi mereka berangkat dari seberang sana datang ke Pulau Jawa, ada yang niatnya untuk berobat, di rumah keluarganya kabur, di rumah saudaranya kabur, ada juga yang lagi di rehab kabur, ada juga yang lagi kuliah jadi depresi, error, kabur dari kontrakan. Itu banyak, Pak.
banyak kasus seperti itu. Jadi mereka yang jauh dari pulau, luar pulau, mereka itu datangnya sama keluarga dulu, datang ke Pulau Jawa, di Pulau Jawa kabur hilang, Pak. Itu Pak pengalaman saya. Makanya saya dari mulai Malang sampai Tangerang udah banyak saya udah dipertemukan dengan keluarga, udah sehat Pak. Alhamdulillah banyak juga yang bekerja. Itu Pak. Boleh lanjut Pak? Ya sementara ini kegiatan-kegiatan ya itu aja sih, paling mereka mandi pagi-pagi keluar, dia belajar bersih-bersih, belajar untuk memperhatikan saudara-saudara yang lain. Terus itu yang paling dominan itu saya musik dikeraskan Pak. Makanya kita sengaja beli sound system Pak. Jadi mereka terpancing sama musik. Jadi mereka merasa enjoy, merasa tenang. Jadi itu eksperimen saya Pak sebetulnya. Bukan mungkin kalau bapak-bapak ahlinya itu dari buku, kayaknya nggak ada seperti itu ya Pak ya. Kalau kami sengaja saya ini mau ini eksperimen mau pakai musik yang awalnya musik box dulu yang kecil, pertengahan ternyata lebih kepancing sama sound system yang besar, bang 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 gitu Pak. Jadi mereka terpancing. Motoriknya itu nggak terlalu banyak loading Pak, itu Pak. Itu saya banyak eksperimen Pak, alhamdulillah. Jadi mereka itu banyak yang tenang, bahkan sekarang udah sekitar 60% lah udah mulai membaik mereka Pak. Mudah-mudahan secepatnya mereka itu untuk bisa bertemu dengan keluarga mereka. Minta doanya juga kepada peserta seminar ini, mudah-mudahan saudara-saudara kita dikasih kesehatan secepatnya untuk bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Boleh Pak lanjut. Sama-sama. Iya, itu makanya kalau modal saya cuma 1 juta. Sabar, jujur, tawakal. Itu aja. 1 juta modal saya. Yakin aja adanya Allah, yakin adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Mentari hati. Amin, amin. 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 Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.